kami mau ke Balaraja, tempat Pak Dani, Master Pancang Pondasi, untuk silaturahmi bersama sama Ustadz Suheri. Ustadz Suheri, Ustadz kami nih, guru tahsin di Masjid Al-Fatih. Ya, biasanya beliau Ustadz Suheri hari Selasa ke Master Pancang ngajar tahsin karyawan-karyawan di sana. Kalau saya biasanya hari Kamis ngajar program terjemah Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kami bareng-bareng sama Ustadz Suheri, saya sama Pak Japis, sama Andre. Itu di sana kebetulan hari ini penyembelihan hewan kurban untuk nanti dibagi-bagikan, serta kami insya Allah mau makan siang bareng di silaturahmi, diisi dengan pemotongan kurban dan sekaligus makan siang bersama insya Allah. Nah, ikuti perjalanan kami, mudah-mudahan perjalanan ini membawa keberkahan dan manfaat insya Allah. Alhamdulillah udah nyampe di Balaraja, Master Pancang Pondasi, sama Ustadz Suheri. Pengumuman kami tujukan kepada seluruh karyawan suasana PT Master Pancang PT Master Pancang. Ini sebenarnya mau dibikin masjid, tapi terkendala biaya, jadi belum dilanjutin. Insya Allah nanti dilanjutin. Ini kantornya di dalam, direktur-direkturnya berkantor di dalam sini, ruangannya ber-AC. Nah, kalau yang ini kita lihat alat-alat berat, ya keren. Ada juga ini untuk di laut biasanya dipakai. Nah, di suasana di Master Pancang ini begini nih. Biasanya kalau misi pengajian atau ngajar ngaji, Ustadz Suheri juga di masjid, di Majlis Ta'lim atau di perumahan-perumahan. Nah, sekarang pengajiannya diadakan di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Jadi ini cukup bagus untuk karyawannya, supaya ada siraman rohani bagi mereka, tidak hanya sibuk dengan urusan pekerjaan, tapi ada juga ya unsur agama yang ditanamkan di sini, insya Allah. Ya, gimana Ustadz Suheri? Mantap. Ya, oke. Sekarang kita mau ke kantor dulu sambil menunggu waktu zuhur. Kita akan masuk ke kantor tempat direktur-direktur dari Master Pancang Pondasi. Ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi dulu kata Ustadz Suheri. Ya. Mumpung hari tasrik ya. Mumpung hari tasrik. Haram berpuasa. Saya udah sahur tadi. Tadi sahur. Lupa. Ya, lupa. Biasa hari Kamis puasa Pak Japis. Ternyata hari tasrik nggak boleh puasa, jadi dibatalin. Memang waktunya lagi hari tasrik, kita hari raya masih. Jadi kita lagi dikasih nikmat. Lagi dikasih nikmat, menikmati makanan insya Allah. Ya, ini kalau kita lihat ya alat-alat berat, Masya Allah. Kita doakan semoga perusahaan ini terus maju, berkembang, dapat investor, jadi bisa terus maju dan berkembang, memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk umat beragama. Ini Pak Heri nih, Pak Heri ya? Ya, Pak Heri ini aktif ikut ngaji juga nih tiap hari Kamis. Waalaikumsalam. Hari Selasa juga sama Ustadz Suheri ya. Ya, jadi alhamdulillah karyawannya soleh-soleh, insya Allah. Amin. Jadi tambah berkah insya Allah perusahaan. Panggilnya Pak Boncu. Boncu. Satu daerah dengan saya, Tangsel. Oh iya. Pesantren Habib Alwi gitu. Pesantren Habib Alwi. Iya, alhamdulillah. Nah, ya, ya,
Allah, ini mobil-mobil pengangkut alat berat. Unik nih kantornya, karena dibikin dari apa nih Andre? Kontainer. Nah, banyak mobil kontainer dibikin office-nya, dibikin kantor. Ya, tapi meskipun dari kontainer cakep, udah di dalamnya pakai AC adem, insya Allah. Pak Tri udah bawa sate tuh. Oh iya, spesial menu. Ini Pak Dani, Pak Dani. Nah, ini salah satu direktur Master Pancang, Pak Dani Kurniawan. Masya Allah, Pak Dani. Alhamdulillah, ya. Ini Pak Dani salah satu direkturnya ya. Ini berapa direktur di sini Pak Dani Master Pancang? 3. Ada tiga direktur Master Pancang. Project, Marketing, project, sama keuangan. sama keuangan. Pak Dani bagian direktur Project. projectnya, Masya Allah. Ini sengaja kita bikin ya video di sini sekaligus untuk doain Pak Dani. Amin. Kami ini terharu ngajar di sini nih. Bagi kami itu suatu ya hebat lah gitu ya, karena di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi alat-alat berat, tapi nyempatin waktu untuk ngaji, Ya, nah, untuk staff udah datang. ya sama-sama untuk memperdalam Al-Quran. Jadi bukan cuma bekerja sibuk, tapi juga ada serangan rohani ya. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kita masuk dulu ke kantornya Pak Dani. Ya. Nah, kita mau menikmati dulu kata sesuai kopi pahit ini. Oh iya. Iya iya. Iya. Tadi saudara kembar lu dipotong nggak ada. Pak Dani dulu ya. Ya. Ini sudah disediain makanan, Masya Allah. Duduk di mana nih? Sini ya? Ya. Sediain meja. Sini aja. Masya Allah. Minum apa tuh? Minum, Teh panas. ya kita masih tawar aja. Mau kopi pahit. Kopi pahit ada. Tapi nggak kopi pahit, teh tawar aja. Di musola udah disiapin. Oh, udah disiapin. Belum ada udah. Udah matang tadi satu sapi aja. Oh, sorry. Biasanya kan kambing 5. Tahun ini sapi. Tahun depan bisa lebih ini aja lah. Ya. Lebih baik lagi. Amin insya Allah. Ya. Ini ruangan Pak Dani nih ya. Iya. Nah, Sengaja ruangan kayak gini biar bisa gampang untuk meeting. ya. Tapi aku belum pakai masker. Belum Nanti pakai? lagi masker. Oh masker. Bentar. Nggak apa-apa, pakai masker dulu. Bentar, bentar. Iya. Mau gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang tapi kalau makan maskernya dibuka kalian ya? Pastilah. Kalau lagi makan masker dipakai. Iya. Bentar. Lagi ngobrol pakai masker, pergi makan dibuka dulu maskernya, itu bisa masuk. Ya. Sengaja Teri sama Stasiono Iya. saya undang ke sini biar lebih terarah, Iya. lebih berkesan Iya. bagi karyawan di sini. Gitu. Iya, insya Allah.
intinya itu. Jadi memang kita udah sepakat dengan dengan direktur yang lain bahwa kita harus ditemani oleh orang yang ahli agama, supaya selamat dunia akhirat. Masya Allah. Ini bagusnya kalau perusahaan yang mimpinnya itu orang soleh. Jadi tidak hanya profit, keuntungan duniawi yang dikejar, tapi juga untuk selama rohani bagi karyawan-karyawannya. Jadi tambah berkah, insya Allah perusahaan. Apa Pak Dhani memang merasakan ada perbedaan gitu antara perusahaannya, ada pengajiannya dengan tidak ada sebelumnya gitu? Sudah pasti, Sudah karena pasti, ya? Kalau yang kita bekerja di dampingi sama kegiatan pengajian itu, banyak masalah-masalah itu yang lebih mudah. Masya Allah. Akan selesai, terus solusi-solusi itu gampang. Terus yang paling nyata itu sikap dari teman-teman itu berbeda. Untuk bekerja lebih baik itu lebih kelihatan gitu. Di antara di antara beban dia dari macam-macam lah ya, masing-masing kan punya masalah di rumah. Jadi dia lebih tenang, lebih fokus kerjanya, gak gampang marah lah gitu. Jadi secara emosional terkontrol gitu ya Pak. Betul. Dengan belajar agama, khususnya belajar Al-Quran ya. Betul Pak. Di samping juga kan dari apa yang saya alami sendiri kan, kalau di bidang kami ini lebih banyak fokusnya ke dunia gitu loh. Jadi waktu kita umur sudah senja, kita akan terlambat untuk belajar. Makanya hal itu saya tidak pengen terjadi sama karyawan saya gitu loh. Jadi saya bekali dari awal gitu. Insya Allah sih pasti akan lebih baik sih gitu. Jadi dengan ada kajian-kajian, kemudian siraman rohani, belajar Al-Quran, itu membawa dampak positif kepada perusahaan ya. Pasti, tapi insya Allah itu memang udah kelihatan. Respon dari ini juga dari karyawan juga, kalau dia pulang ke rumah habis kerja mencari pengajian itu pun sulit, nggak mudah. Apalagi pengajian yang berkualitas itu dengan guru-guru yang bagus itu nggak gampang gitu loh. Ustaz Suheri jauh-jauh dari Tangsel mau luar biasa. Itu suatu rezeki ya bagi kami di sini, bisa ditemani oleh Ustaz Suheri sama Ustaz Suheri itu. Alhamdulillah. Rezeki yang Mudah-mudahan semangat begini ini tertular gitu, atau nular ke perusahaan-perusahaan lain ya. Jadi menyeimbangkan antara urusan dunia dengan akhirat. Kata Pak Dhani tadi, kalau karyawan pergi pagi pulang udah sore atau malam, udah gak sempat gitu untuk belajar. Pulang-pulang udah capek. Pagi-pagi harus berangkat pagi karena ya nanti telat ke kantor. Jadi nggak ada waktu lagi. Kalau akhir pekan udah dengan keluarga. Kapan lagi? Tahu-tahu udah senja, udah tua usia. Jadi memang kalau dia ini dilaksanakan di kantor ya Ustaz Heri ya, walaupun ada semacam arahan dari kita, itu lebih mudah. Ada arahan, maksudnya di kayak satu peraturan lah gitu. Ini kan demi kebaikan semua sebenarnya gitu. Kadang-kadang sesuatu itu kan awalnya mesti didorong dulu. Nanti lama-lama kalau udah ngerasain ada manfaatnya tanpa didorong pun mau. Makanya kalau dia udah baru berapa lama ini itu dia udah tanya. Nanti hari Selasa ada tasing enggak? Hari Kamis ada enggak? Mereka kayak pada itu udah jadwal pasti ya, tapi kita masih selalu nanya sebelumnya. Jadi udah kebutuhan. Udah mulai menikmati. Nah, alhamdulillah. Jadi perkembangannya cukup bagus gitu ya. Hasilnya juga positif. Jadi dengan kegiatan sepekan sekali, tahsin tiap Selasa, terjemah Quran tiap Kamis, meskipun sepekan sekali, tapi kalau rutin insya Allah nanti menambah wawasan, pengetahuan, dan juga dampak positif bagi ya jiwa-jiwa dan diri-diri karyawan ya insya Allah. Gimana Ustaz Suheri?
Lanjut. Nggak ada bahan buat ngomong. Biasanya spontanitas sudah langsung. Nggak tahu kalau mau diajak nge-vlog begini. Kalau tahu siapin dulu. Justru yang spontan itu kadang-kadang yang nggak disangka-sangka gitu. Jadi kadang-kala kan saya bercandanya gini, kalau kita menghadapi besi kan gitu kan, Iya. keras ya Iya. harus dilawan dengan lembut. Oh. Nah yang bikin lembut yaitu pengajian itu. Iya, iya, Itu. iya. Kalau kita suasana kerja memang menghadapi hal yang keras itu harus diimbangi dengan Sesuatu yang lembut. sesuatu yang kelembutan gitu. Iya, alhamdulillah. Kita Iya. kita kesana nanti. Iya. Ya, dimulai acaranya. Ya, nanti kita ke sana. Ini lagi mau ke masjid ya? Oh, musola. Ya. Musola Al-Latif. Musolanya dikasih nama Al-Latif, soalnya kenang-kenangan untuk Pak Haji Latif yang dulu jadi rekornya Pak Dani. Ya, Pak Haji Latif. Ini parkirannya udah lebih rapi dulu. Belum dikasih Oh, ini ponton ini untuk pasang di sungai, di pinggir pantai, untuk segmental. Ya ini air di trailer ini ikut Ini namanya ponton kan? ponton segmental. Ponton. Oh, ponton segmental. Tapi dia digabung untuk bisa kerja di pinggir sungai, di atas sungai. Nanti keren naik kan. Keren. Alat-alat beratnya. Ini modal berapa mulai ini? Ini kata Pak Dani, ada berapa? 25 Pak Dani ya? Ada 60-an, 60 segmen. 60 segmen, satunya 1M. Bisa kebayang. 9 segmen 1M. Oh, 9 segmen 1M. Nah. Nah, ini mantap juga nih. Ya, sekali lagi panggilan kami tujukan kepada seluruh karyawan karyawati PT Master Pancang Pondasi. Mengingat waktu di musola sudah menunjukkan jam 11:30, diharapkan untuk segera hadir karena acara akan segera kita mulai ya. Sekali lagi kepada seluruh karyawan karyawati diharapkan segera merapat ke musola Al-Latif karena kita sudah mundur dari schedule yang direncanakan. Ya, insyaallah. Demikian disampaikan, terima kasih. Di musolanya Al-Latif. Insyaallah kita mau kumpul silaturahmi bersama. Ya, bikin lampu ini. Masya Allah.
selaku manajemen dari PT Master Produksi dan teman-teman semua yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Acara hari ini yang pertama adalah kita pemotongan hewan kurban sudah dilaksanakan tadi kita pukul 8:30 ya. Yang kedua resmian musola kita namakan musola Al-Latif karena kita ingin mengenang bagaimana salah satu karyawan kita Pak Latif itu dalam beribadah dan menuntut ilmu mengenai keislaman itu sangat tinggi. Terus yang ketiga nanti ada ujangan dari guru-guru kita Ustaz Suhaili itu untuk bekal kita dalam menghadapi pekerjaan kita di bidang konstruksi, dalam bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara ibadah kita dengan pekerjaan di konstruksi yang cukup berat ini. Terima kasih. Saya pikir pembukaan yang saya itu saya akan memberikan hal ini. Saya mohon pada saya ini untuk dapat memberikan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dhani Kurniawan selaku Direktur Proyek PT Master Panjang Fondasi Indonesia. Indonesia. Ibu Vivi, ya, saya lupa jabatannya apa. Direktur juga ya. Dan guru kita juga Ustaz Ahmad Huseno. Beliau ini pengajar untuk bidang materi terjemah Al-Quran setiap hari Kamis ya. Kebetulan hari ini jalan beliau. Saya sendiri terjadwal di hari Selasa untuk materi tahsin Al-Quran. Tak lupa ada Bapak Brimob kita Pak Santos yang senantiasa menjaga urusan kita ini ya. Alhamdulillah sampai saat ini kantor kita masih aman. Ini berkat jasa beliau ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para karyawan, karyawati. Ini karyawannya nggak pada pakai jilbab ya? Karyawan. Iya. Karyawan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka syukuran dan peresmian musola yang tadi baru saja diberi nama musola Al-Latif. Kenapa dinamakan musola Al-Latif? Tujuannya untuk mengenang
saudara kita yaitu Bapak Haji Abdul Latif almarhum yang beberapa bulan yang lalu meninggalkan kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam mukadimah saya membacakan ayat surat Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu, dan janganlah kamu lupakan nasibmu di dunia. Kalau kita lihat ayat ini mengindikasikan bahwa agama Islam itu dia itu punya karakteristik ajarannya bersifat tawazun, seimbang. Jadi Islam itu mengajarkan kita mencari akhirat, tapi juga jangan melupakan dunia. Bukan mencari akhirat lalu kita mengentengkan dunia, bukan. Apalagi sebaliknya, mengejar dunia tidak pernah memperhatikan akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan, cari akhirat tapi jangan lupa urusan dunia juga. Kenapa disuruh mencari akhirat? Karena kita pasti ke sana. Setiap kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti merasakan yang namanya mati, pulang kampung kita. Kampung kita yang sebenarnya yaitu akhirat. Ya. Kalau Pak Heri Boncu punya kampung di Serpong, itu mah kampung dunia. Ya, kampung yang sebenarnya itu kampung akhirat. Ini kameramen kita Pak Japis Firdaus, orang Palembang. Kampungnya di Palembang, kampung dunia. Kampung yang sebenarnya akhirat. Saya Pondok Aren, kampung dunia. Kampungnya sebenarnya akhirat. Dan semua kita nanti pasti pulang kampung. Kalau sekarang kan ya nggak bisa pulang kampung ya, PKM. Nanti kita akan pulang kampung beneran nanti. Nanti ya. Sekarang jangan dulu. Masih dibutuhkan orang banyak. Jadi kita pasti akan pulang kampung akhirat. Dan setiap kita pasti ingin memperoleh yang namanya kebahagiaan akhirat, betul ya? Ada nggak yang pengen masuk neraka? Ada. Abu Janda pengen masuk neraka ya. Umumnya kalau orang yang otaknya waras pasti pengen masuk surga, pengen nggak mau masuk neraka. Nah, untuk mendapatkan surga, ingin mendapatkan kesenangan akhirat, tidak bisa dengan yang namanya berkhayal, nggak bisa. Tapi harus diwujudkan dengan amal ibadah. Amal ibadah. Makanya di surat Al-Hasyr ayat 18 itu Allah tegas sekali mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan setiap diri hendaknya memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Maksudnya apa? Apa yang telah kita persiapkan untuk hari akhirat nanti. Karena nanti kita akan menghadap Allah, kita akan pulang ke kampung kita yang sebenarnya. Dan nanti penentuan tempat cuma ada dua, surga atau neraka, gitu kan? Kita pengen masuk surga, ya kuncinya dengan takwa. Makanya Allah pertegas kembali, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha meneliti atas tiap-tiap apa yang kamu lakukan. Ini kalau terjemah bebas kamu, tapi kalau terjemah terjemahan kalian. Ini masih lagi ceramah, bukan lagi ngajar terjemah.
bahasa terjemah dengan bahasa ceramah beda. Jadi apa yang sedang kita persiapkan untuk hari esok, gitu kan? Nah, salah satu yang harus kita persiapkan untuk hari akhirat nanti, perbanyak amal ibadah. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah pertegas lagi, ya bani adama tafarraq li ibadati amlah sadaruka ginan wa asuddu faqraka. Kata Allah, wahai bani Adam, wahai manusia, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan menghindarkan kamu dari kefakiran. Wa illa taf'al mara'tu yadika syublan wa lam asuddu faqraka. Tapi jika kamu tidak melakukan itu ada in yang wah itu biasa ya. Hilang ngomong sama ahli bahasa harus begitu. Wa illa taf'al ada in yang hilang tuh. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu, artinya tidak meluangkan waktu buat ibadah kepada Allah, apa kata Allah? Aku akan penuhi kedua tak malatu yadika syublan walam asuddu faqraka. Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan duniawi, tapi aku tidak akan menghindarkan kamu dari kefakiran. Ini kadang-kadang kita salah persepsi, Pak. Kita pikir kalau udah kerja, kita udah giat, udah punya penghasilan yang besar, kita akan senang hidup kita. Kita akan bahagia. Ternyata tidak juga. Ternyata yang membuat hati kita senang, hidup kita bahagia adalah apa? Ketika Allah sudah melapangkan dada kita, ketika Allah sudah berikan kekayaan batin. Dan itu akan kita peroleh kalau kita sudah memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan, ya bani Adam, tafarraq li ibadati. Hai manusia, anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Lalu kata Allah, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Amla sadaruka gina. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Bahkan bukan cuma itu, walam asuddu faqraka, dan aku juga wa asuddu faqraka, enggak pakai lam ya. Dan aku juga akan menghindarkan kamu dari kefakiran. Jadi kalau orang sudah jadi ahli ibadah, ini ibadah dalam pengertian ibadah ritual ya, ibadah sholat dan lain sebagainya. Kalau orang sudah jadi ahli ibadah, pertama dia akan menjadi orang yang bahagia. Karena dari ibadah yang dia laksanakan itu muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bawaannya tenang aja gitu. Tapi nggak bakal tenang juga sih. Tapi yang utang tenang juga lagi. Kalau orang mikirin bayar. Orang yang ahli ibadah itu bahagia, senang, tenang. Sehingga walaupun dia punya masalah dia nggak takut. Kenapa? Ada Allah. Selalu dia merasakan ada Allah. Insya Allah Allah menolong saya. Insya Allah masalah saya selesai. Itu kalau orang yang ahli ibadah begitu. Beda dengan orang yang sholat kagak, puasa kagak, amal dosa doyan banget ya. Ada masalah yang dicari tambang. Menjemur baju maksudnya. Gantung diri ya. Ada masalah itu tambang, layun. Nggak jauh dari itu. Itu orang yang jauh dari Allah. Nggak ada yang bimbing dia. Coba kalau kita ahli ibadah, Allah bimbing kita, ada masalah kita tenang. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan pertolongan pada kita. Jadi sumber kebahagiaan ada di mana? Ketika kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah penuhi dada kita dengan kekayaan. Bukan cuma itu, bahkan Allah akan menghindarkan kita dari kefakiran. Fakir itu apa sih? Fakir itu miskin yang sangat, alias kebelangsak. Kalau kata orang karen. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Orang yang rajin ibadah kepada Allah nggak akan Allah bikin susah. Kalau susah-susah sedikit sih wajar, Allah uji kan. Yang namanya orang beriman pasti akan diuji. Saya juga sering merasakan kesulitan. Tapi di situ Allah kasih jalan keluar. Itu yang terpenting itu kan. Kesulitan itu hal yang biasa, tapi yang penting ada jalan keluar. Itu yang Allah berikan pada orang yang ahli ibadah.
Yang kagak enak itu kan udah banyak masalah, nggak ada jalan keluar, gitu kan? Buntu, stres kan, gila kan? Nah, orang yang hari ibadah nggak ada stres, nggak ada yang gila. Allah tolong. Nah, sebaliknya kata Allah, wa illa taf'al mala'tu yadika syublan dalam asud fakroka. Tapi kalau kamu tidak meluangkan waktu untuk ibadah, bisa jadi ya mala'tu yadika syublan dalam asud fakroka. Bisa jadi aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, sibuk bisnis, sibuk kerja, sibuk ngurusin order dan sebagainya. Tapi kalau udah jatuh bangkrut, Allah tidak akan tolong. Walau asudul fakroka. Ini yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Pemberian di muka oleh Allah. Tuh, gua kasih lu kesenangan. Tuh, kaya. Tuh, jabatan. Tapi nanti ketika sudah jatuh bangkrut, Allah lepas tangan. Allah tidak akan tolong. Ini yang tidak kita inginkan, Pak. Ya, kita kaya, kita punya jabatan, kita tenar, ujung-ujungnya jatuh bangkrut, nggak bisa bangun lagi. Ini yang tidak kita inginkan. Dan dalam hidup ini bukan seperti ini yang kita dambakan. Yang kita inginkan, walaupun kita hidup apa adanya tapi bahagia. Itu keberkahan itu ada di situ. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Allah minta kita luangkan waktu untuk ibadah. Jangan beribadah di sisa waktu. Nah, kebanyakan kita begitu ya. Ya kalau ada waktu sembahyang kami udah gitu. Kalau ada waktu baru ibadah, enggak ada waktu enggak ibadah. Kalau ya Allah minta luangkan waktu. Jadi 24 jam waktu yang Allah berikan, sisakan waktu untuk ibadah. Ya, paling tidak 25 menit buat sholat 5 waktu. Satu waktu 5 menit, nggak usah lama-lama, ada sholat 5 menit cukup. 5 menit, Johor 4 rakaat aja nggak usah lebih. Dia malah lebih. 6 rakaat kita. Yang penting kita luangkan waktu untuk ibadah. Sholat sudah selesai. Apalagi baca Quran, luangkan waktu juga buat baca Quran. Buat dengerin tausiah, buat hadir di majelis taklim. Jangan dunia mulai urusin. Nah, makanya kita alhamdulillah beruntung nih Pak, kita difasilitasi ya. Tiap hari Selasa, Kamis kita bisa ngaji di sini. Jadi kita yang barangkali pulang kerja udah capek, badan garing rusak, udah pengen banting badan lagi kasur, sampai mandi juga kagak. Ya. Buru-buru ngaji dah. Gitu kan? Alhamdulillah kita sudah difasilitasi di sini, manfaatkan makanya. Saya pamit rajin mau bisa demen nih. Pengen rajin nih jamaah saya. Jadi kalau lima udah bisa baca Quran sekarang. Nah, luangkan waktu untuk beribadah. Jadi prinsipnya jangan beribadah di sisa waktu, tapi luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Islam mengajarkan keseimbangan, cari akhirat, ibadah, tapi juga jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya dunia ini jangan ditinggalkan. Tetap kita harus mencari apa yang kita butuhkan. Kita ini hidup butuh apa? Butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh menyekolahkan anak-anak kita. Maka kita diwajibkan untuk yang namanya kerja. Alhamdulillah kita sudah bekerja di sini. Ini karunia Allah. Di mana orang lain banyak yang nggak bisa kerja, banyak yang di PHK, banyak yang lamaran nggak diterima. Kita bisa bekerja di sini. Walaupun dengan penuh resiko, itu mah biasa. Ya, orang hidup harus berani menanggung resiko. Semua pekerjaan ada resikonya. Ustadz juga ada resikonya Pak. Tangkap polisi. Ceramahnya terlalu keras. Betul-betul dipanggil barat sendiri. Semua hidup ada risikonya ya. Nah, dan jangan lupa Islam itu menilai bekerja juga termasuk ibadah. Bekerja juga bisa termasuk ibadah. Ini yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhur. Kalau tadi sholat, puasa, baca Quran dan sebagainya, ibadah-ibadah ritual, itu namanya ibadah mahdhur, ibadah yang kaitannya langsung dengan Allah. Nah, kerja mencari nafkah ini termasuk ibadah ghairu mahdhur. Nah, cuma ada kriterianya.
Pekerjaan yang bisa termasuk ibadah ada kriterianya. Apa? Pertama, pekerjaannya jelas-jelas halal. Kalau orang kerja di diskotik, mana bisa dikatakan ibadah? Atau isinya minuman keras, perempuan, pelacur dan sebagainya. Ya. Kita bekerja di sebuah perusahaan yang memang menjalankan orderan-orderan yang memang halal, bahkan bermanfaat buat manusia, ya kan? Jembatan, dermaga dan sebagainya. Ini kan bermanfaat buat manusia, jelas-jelas halal ya. Insya Allah kalau kita jadi dengan benar bernilai ibadah. Yang kedua, pekerjaan bisa bernilai ibadah selama kita bekerja tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah. Ya, kalau terlalu sibuk bekerja sampai tidak sholat, sampai tidak mau puasa, ya, ini tidak bernilai ibadah. Ya, kita kerja berangkat jauh-jauh, ada yang dari Pamulang, ada yang dari Serpong, ada yang dari Cilentung, ya, datang ke sini, ya, cuma kerja doang, dan waktu zuhur nggak sholat, asal nggak sholat, ini tidak bernilai ibadah. Tapi kalau kita beralasan sibuk, ya, sibuk kerja, ini pekerjaan semacam ini tidak bisa bernilai ibadah karena mengalahkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai menjaga keseimbangan. Ya, kita ibadah ritual kita kepada Allah cukup, lalu punya etos kerja yang tinggi juga. Karena memang Islam mengajarkan agar kita ini punya semangat kerja. Kata Allah, al-mu'minul qawi, kata Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Orang yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Salah satunya adalah kuat ekonominya. Ya. Kuat ekonominya. Agar kuat ekonominya, ya bekerja. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz, kata Nabi. Bersemangatlah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat buat kamu dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Jadi kerja ini harus semangat dan jangan merasa lemah. Aduh, saya udah tua, udah nggak bisa kerja. Padahal anak banyak, anak masih pada butuh biaya buat sekolah, tapi kerja udah nggak mau, udah malas-malesan. Islam nggak ngajarin begitu. Bahkan Islam memandang mulia orang yang bekerja keras. Dulu ada sahabat namanya Abu Musa Al-Ansori. Kata beliau, Sa'ad bin Abu Musa Al-Ansori. Beliau itu seorang pekerja keras, pekerja kasar, yaitu pemecah batu. Suatu ketika Rasul melihat Sa'ad sedang memegang gada, atau gada, bogem, ya, buat mecahin batu. Tangannya sampai melepuh, pecah. Lalu dipegang sama Nabi, Saat tangan kamu kenapa? Saya lihat sini, ya Allah, sampai melepuh tangannya. Kata Saat, ya Rasulullah, bagaimana tangan saya tidak pecah begini? Setiap hari saya memecahkan batu dengan gada ini untuk menghidupi anak istri saya. Saya mengambil upah walaupun tidak banyak dari pekerjaan saya ini. Kalau tidak saya tidak lakukan ini, lalu anak istri saya makan apa? Langsung Rasulullah menangis dan mencium tangan Sa'ad sambil berkata, hadihi yadun yuhibbullahu wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi saja bahkan mencium tangan Sa'ad. Bayangkan coba, Rasul mencium tangan sahabat, tangan umatnya sendiri. Saking memuliakan orang yang mau bekerja keras. Nah, kita yang bekerja di sini, apalagi kalau sampai dapat order di luar kota sampai 3 bulan nggak pulang katanya. Ini kan pekerjaan keras namanya kan. Ya, selama kita tidak melupakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bernilai ibadah, bahkan juga dihitung sebagai jihad fi sabilillah. Iya. Orang yang keluar dari rumahnya untuk berangkat bekerja, ya tentunya dengan pekerjaan yang halal, itu dianggap sebagai jihad fi sabilillah.
lillah. Jadi jihadnya kita di sini Pak. Kita nggak ke Palestina, nggak apa-apa, di sini jihadnya deh. Ya, bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Nah, begitu Islam mengajarkan. Islam memandang mulia orang yang mau bekerja. Ya. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang di samping beribadah kepada Allah, dia bekerja keras dengan tangannya sendiri. Ya. Walaupun pekerjaannya kasar, walaupun pekerjaannya di mata orang banyak biasanya itu pekerjaan yang remeh, tapi di mata Allah tidak ada pekerjaan yang remeh, tidak ada pekerjaan yang hina selama itu dilakukan dengan cara-cara yang halal. Nah, jadi penjabaran ini saya simpulkan bahwa mari sama-sama kita menjaga keseimbangan hidup, ya. Kita tingkatkan terus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita terus punya etos kerja yang tinggi sehingga kita mendapatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita dapat kebaikan dan di akhirat juga dapat kebaikan juga. Yang terpenting lagi adalah waqina ada benar. Dan kita terhindar daripada api neraka. Baik, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon agak grogi karena ada guru kita. Groginya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Suheri yang telah menyampaikan tausiahnya. Groginya aja kayak gitu ya, bagus banget. Apalagi nggak grogi. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustaz Suheri tadi sampaikan bisa kita aplikasikan, bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa tercapai. Amin. Nah, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita, Allah kabulkan, dan pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami ya Allah dari segala macam penyakit dan wabah. Hindarkanlah kami ya Allah dari segala macam penyakit dan wabah. Jauhkanlah kami dari segala macam penyakit dan wabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah ya Allah segala macam penyakit dan wabah dari kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dan umat manusia yang ada di muka bumi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dimanapun kami berada. Hindarkanlah kami dari segala macam
bala, musibah. Selamatkanlah kami dimanapun kami berada, di tempat bekerja, di rumah, di tempat ibadah dan lainnya ya Allah. Selamatkanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada guru kita Ustaz Suhairi Mukti dan Ustaz Senior. Acara dilanjutkan dengan sholat zuhur bersama. Bagi yang ingin makan siang dipersilakan Bu, duluan tak apa. Nanti habis sholat bersama kita makan siang bersama. Terima kasih. Banyak kelemahan dari kami. Maaf Ustaz kalau ada kekurangan dari kami selaku tuan rumah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang habis sholat zuhur, jamaah kita mau menyantap makan siang dulu ya. Yang apa? Santap Banjarsari. Santap Banjarsari. Tadi udah rohani dari Ustaz Suhairi. Ya, hidangan yang sudah disediakan sama Master Pancang. Ya. Korban itu artinya dekat. Alhamdulillah, kunjungan sekaligus silaturahmi pada hari ini ke Master Pancang Fondasi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Tadi diisi dengan tausiah dari Ustaz Suhairi, kemudian ramah tamah, makan siang bersama. Masya Allah, hidangannya nikmat, lezat, sambalnya mantap, dan intinya mudah-mudahan ini tambah membawa keberkahan untuk perusahaan Master Pancang Fondasi. Berikutnya tambah maju lagi, banyak lagi proyek-proyeknya, dan apa yang sudah dikerjakan membawakan kemanfaatan untuk banyak orang, sehingga bukan hanya materi yang didapat, tapi juga insya Allah pahala akan ngalir dari setiap bangunan atau proyek yang sudah dikerjakan, dimanfaatkan banyak orang. Insya Allah pahalanya akan tetap terus mengalir untuk ya karyawan-karyawan di sini, direktur-direktur. Jadi dua manfaat yang didapat baik dunia maupun nanti juga di akhirat. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dani, Bu Vivi, dan Pak Ayung selaku 3 direktur di Master Pancang Fondasi yang sudah mengundang kami ke sini pada hari ini untuk syukuran Hari Raya Idul Adha, sekaligus meresmikan mushola Al-Latif yang cukup nyaman dengan pendingin AC, cukup enak untuk dipakai tempat beribadah. Makasih, mudah-mudahan sukses, berkah selalu untuk Master Pancang Fondasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, kami ucapin terima kasih ya atas undangannya. Syukuran musola Al-Latif yang udah jadi kita pakai bersama untuk ngaji, sekaligus tadi makan siang bersama, makanannya enak, nikmat, lezat. Semoga kami terus selalu doakan perusahaan Master Pancang Fondasi ini maju, tambah berkembang, Amin, amin. membawa banyak keberkahan, Amin. dan
membawa kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk bangsa, negara dan umat gitu insya Allah. Ya. Makasih banyak ya, Ya, Ustaz. sama-sama Pak Dani. Ya. Atas silaturahminya ke sini. Amin. Insya Allah bisa kapan-kapan ke sini lagi. Siap Pak Dani. Makasih Pak Dani ya. Ya. Itu gayanya tak. Kawan-kawan minggu depan kesini lagi. Iya minggu depan. Makasih. Ya, assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam. Iya.